Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam Ibu. Pagi. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa ketua kelasnya? Hai Ibu. Nah silakan deh, saya pimpin doa. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini deh, saya absensi dulu ya. Oke Bu. Abdillah, Dina Aryanti, Hadir Bu. Dani Purnama, Nurhaliza, Hadir Bu. Ivan. Alfa Bu. Oh, tidak hadir ya Alfa. Tidak ada keterangan? Tidak ada Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita lihat dulu apa makna dari gambar tersebut. Ada adik-adik yang tahu apa makna dari gambar tersebut? Saya Bu. Ya silakan deh. Gambar tersebut timbul dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Iya. Ada si adik-adik. Oke. Jadi itu cocok. Dia itu dalam poinnya atau intinya itu perubahan sosial. Ya, motivasi untuk perubahan sosial yaitu di mana masyarakat yang dulu yang menggunakan hewan untuk membajak sawah, sedangkan sekarang karena seiring waktu bisa menggunakan traktor. Sama dengan juga perubahan yang terjadi di kita. Kita kan yang dulunya kita belajar hanya menggunakan papan tulis, sekarang kita bisa menggunakan proyektor dan ada layar dan bisa menggunakan HP dan laptop. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menguraikan faktor internal dan faktor eksternal penyebab perubahan sosial. Yang kedua yaitu menguraikan 4 faktor pendorong perubahan sosial. Yang ketiga yaitu menguraikan 3 faktor penghambat perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu untuk menguji adik-adik, apakah adik-adik masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Apa masih ada yang ingat pembelajaran kita lakukan pre-test? Adik-adik bisa akses kode QR di atas, silahkan. Oke, selamat mengerjakan kali ini. Sudah adik-adik? Ya Bu. Yang sekarang yaitu kita masuk di pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu perubahan sosial, memahami dinamika dan faktornya. Perubahan sosial adalah proses transformasi yang terjadi dalam struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Proses ini bisa terjadi secara bertahap atau cepat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Yang pertama yaitu faktor internal penyebab perubahan sosial. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong perubahan sosial karena mengaruhi kebutuhan sumber daya, lapangan kerja, dan sistem sosial. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Inovasi teknologi dapat mengubah cara hidup, interaksi, dan bahkan nilai-nilai masyarakat sosial, contohnya internet dan media sosial. Yang ketiga yaitu perubahan nilai dan norma. Nilai dan norma yang dianut masyarakat dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, dan globalisasi. Yang keempat yaitu konflik sosial. Konflik sosial baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat menjadi katalisator perubahan sosial dengan memaksa penyesuaian struktur dan budaya. Yang selanjutnya yaitu adapun faktor eksternal penyebab perubahan sosial, yaitu yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi yaitu arus informasi, teknologi, dan budaya global dapat memengaruhi nilai-nilai, gaya hidup, dan struktur sosial suatu masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat memaksa adaptasi dalam pola hidup dan
interaksi manusia dengan lingkungan, misalnya migrasi akibat bencana alam. Yang ketiga yaitu konflik internasional. Konflik internasional dapat berdampak pada perubahan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung, memulai pertukaran budaya, migrasi, dan ekonomi. Yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi global. Perkembangan ekonomi global dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara termasuk perubahan sosial seperti urbanisasi dan migrasi. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi menemukan dan pengembangan teknologi baru mendorong sosial dengan menciptakan cara hidup baru dan mengubah pola interaksi. Yang kedua, komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial mempermudah penyebaran informasi dan ide sehingga mendorong perubahan sosial. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat sehingga mendorong perubahan sosial yang positif. Yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat aktif, masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan sosial dapat mempercepat perubahan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu faktor penghambat perubahan sosial, yaitu tradisi. Tradisi yang kuat dapat menjadi penghambat perubahan sosial karena mereka dapat menolak perubahan yang dianggap mengancam nilai-nilai dan norma lama. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan sosial, ekonomi dan politik dapat menghambat perubahan sosial karena sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang sama pada sumber daya dan peluang. Yang terakhir yaitu kurangnya kemauan berubah. Keengganan masyarakat untuk menerima perubahan dapat menjadi penghambat utama, terutama jika perubahan dianggap mengancam stabilitas dan kenyamanan. Ya, sampai di sini adik-adik paham semua tentang penjelasan. Adapun ada faktor pendorong, penghambat, ada faktor internal, eksternal. Sampai sini paham adik-adik? Paham, Bu. Oke, paham ya. Selanjutnya kita masuk di lembar kerja peserta didik. Kan adik-adik sudah paham tentang tadi penjelasan. Jadi adik-adik bisa scan barcode di atas pelajaran kita untuk hari ini. Yang adik-adik kita bagi kelompok dulu. Nah, jadi untuk kelompok kita bagi dua kelompok ya adik-adik. Jadi Dina sama Anissa kelompok 1 ya. Dandi sama Abdillah kelompok 2. Oke adik-adik. Jadi adik-adik bisa scan QR yang ada di atas untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, dari yang tadi kan adik-adik sudah di scan QR-nya. Dalam QR itu kan ada lembar kerja kelompok, yaitu yang pertama membuat daftar faktor-faktor yang mereka anggap dapat menyebabkan perubahan sosial. Yang soal keduanya itu memilih 3 faktor yang menurut mereka paling penting dan menjelaskan alasannya. Jadi adik-adik bisa pilih 3 faktor saja dari yang kalian sudah dapatkan untuk soal nomor 1 faktor-faktornya. Itu lembar kerjanya. Jadi silakan dikerja. Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, di sini karena waktu sudah pas 5 menit untuk mengerjakan tugas. Sekarang silakan adik-adik perwakilan dari setiap kelompoknya silakan menjelaskan jawaban dari hasil kerjanya. Untuk kelompok 1 dipersilahkan untuk presentasi di atas. Oke, baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya sedang Alisa, perwakilan dari kelompok 1 yang bermana sini saya akan membahas 3 faktor yang saya bisa dapatkan yang bisa menjadi penyebab dari perubahan sosial. Yang pertama itu tadi Ibu sempat menjelaskan itu ada yang namanya teknologi, di mana teknologi ini tentu menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong adanya perubahan sosial, di mana manusia ini bisa berinteraksi, bekerja, dan memperoleh informasi dari internet. Yang kedua adalah pendidikan, yang dimana pendidikan ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat dan mendorong inovasi. Dan yang ketiga itu adalah faktor globalisasi. Yang kita ketahui bahwasanya globalisasi adalah masyarakat dari masa ke masa itu selalu
menjadi salah satu faktor penyebab dari perubahan sosial. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Ya, silakan apresiasi untuk temannya. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2, silakan, Dek. Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Abdullah Maulana Islam Muhadir. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya menemukan 6 faktor perubahan sosial yang dianggap paling penting, yaitu pertama teknologi, kedua pendidikan, ketiga globalisasi, keempat perubahan demografi, perubahan jumlah penduduk, distribusi sosial, pola migrasi, pengaruhi kebutuhan dan struktur sosial masyarakat seperti peningkatan urbanisasi akibat migrasi di kota, dan kedua itu konflik sosial, baik internal maupun eksternal, sering menjadi katalis perubahan besar. Misalnya revolusi atau gerakan sosial dapat mengubah sistem politik dan budaya. Terakhir itu lingkungan dan bencana alam. Perubahan lingkungan atau bencana alam dapat memaksa masyarakat untuk beradaptasi, misalnya perubahan iklim, mengubah pola pertanian, sistem pemukiman, dan kebijakan global. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih, Dek. Beri apresiasi untuk teman kelompok 2. Oke. Jadi untuk lembar kerja yang kita sudah kerjakan pada kelompok hari ini ya, untuk karena kan kita hari ini sudah presentasi kelompok adik-adik, jadi kita refleksi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi refleksinya yaitu apa faktor pendorong perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik ada yang tahu? Nanti kita merefleksi pembelajaran kita karena kita sudah penjelasan, sudah mengerjakan dalam kelompok faktor pendorongnya. Ada yang bisa, Dek? Saya Ibu. Ya, silakan, Dek. Oke, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Faktor atau yang pernah saya alami dari perubahan sosial itu mungkin saya ambil faktor dari teknologi, di mana dulu itu saya itu cuma pakai kayak HP begalur begitu Ibu. Ya. Nah, sekarang itu sudah ada smartphone, jadi lebih mudah saya akses. Iya, Dek. Jadi Ibu, terima Ya, kasih. makasih, Dek. Kasih hadiah ya. Iya Ibu. Iya, Dek. Masih ada adik-adik yang lain yang bisa faktor pendorongnya dalam perubahan sosial. Oke, jika tidak ada lagi, jadi cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Adapun kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu perubahan sosial adalah proses yang dinamis dan terus berlangsung karena perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks. Perubahan sosial menghadirkan tantangan dan peluang baru yang perlu dihadapi dengan bijak. Ya, misalnya itu deh, yang dihadapi dengan bijak, peluang, ada peluang sama kan yang dulunya kita tidak menggunakan kendaraan ke sekolah, kita jalan kaki, tapi sekarang karena adanya perubahan, kita pakai kayak kendaraan, sudah pakai mobil, motor di kalangan teman-teman. Ya, misalnya kita harus menggunakannya dengan bijak. Misalnya yang dulunya kita jalan kaki ke sekolah, kita kan langsung dari rumah langsung ke sekolah. Kalau sekarang kan kita lebih cepat lagi dengan menggunakan motor contohnya. Di mana di motor kita lebih cepat, yang dulunya kita tempuh dengan 10 menit, sekarang bisa pakai 5 menit langsung sampai. Tapi dengan kendaraan kita juga biasa hilang. Karena kan kalau kita tidak menggunakan dengan bijak, pasti kita bilang kita pergi sekolah, padahal kita tidak ke sekolah. Nah, jadi kita harus menggunakan kendaraan itu dengan bijak. Misalnya kalau kita bilang isinya untuk pergi sekolah pagi atau siang, masuk siang, kita harus menggunakan kendaraan itu ke sekolah. Jangan karena adanya ini teknologi yang semakin bagus, kita tidak bijak dalam menggunakannya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan kendaraan karena adanya faktor perubahan sosial. Oke, cukup sekian adik-adik. Jadi materi untuk minggu depan adik-adik yaitu tentang perubahan sosial dalam efektif modernisasi. Jadi untuk sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Bu.